Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP murah dari ZTE, yaitu ZTE Blade A55. HP ini punya harga 1 juta kecil, tapi kalian bisa dapat di harga sekitar 900 ribuan pas di event-event tertentu ataupun pakai kode voucher. Nah, brand ini selain dari itel yang cukup rajin ya ngeluarin HP murah kelas entry level. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini, warna biru. Di sini ada tulisan gede A55 ZTE Blade. Ini ada beberapa poin selling seperti layar 6,75 inch SD Plus, baterainya 5000 mAh, kamera 13 megapiksel. Kemudian untuk ROM-nya ini cukup gede ya untuk harga 1 juta kecil, yaitu 128 GB. Memang untuk ukuran ROM segini zaman sekarang itu menjadi satu kestandaran ya. Kalau 64 GB itu kerasa pas-pasan, tapi dilihat dari harga juga sih. Kemudian untuk RAM-nya di sini 12 GB, tapi ini aslinya itu 4 GB. Ini total plus fitur virtual RAM. Kemudian untuk keterangan spesifikasi yang lebih lengkap di bagian sini, yuk lanjut kita buka aja. Nah, di dalamnya yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini ada SIM trajector. Terus ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi. Nah, meskipun di sini HP murah, tapi dia itu masih dapat silikon case, dan di sini transparan ya, bening. Terus ada kepala charger yang punya output standar aja, ini di 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Dan terakhir ada kabel USB, jelas udah Type C. Zaman sekarang itu udah nggak ada ya HP terbaru yang pakai micro USB, semuanya itu pakai Type C. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya ZTE Blade A55. Oke, di bagian belakang ini masih ada stiker image, kita lepas aja. Asik. Jadi punya saya ini warna biru ya, ini biru ya, tapi birunya itu agak ke hijau. Ini nyebutnya itu water blue atau biru air. Bahasa desainnya ini mengingatkan saya dulu itu pada Infinix Note 30, dan terbaru itu mirip kayak di Xiaomi 14T series, model kamera botrek kalau saya nyebutnya seperti itu. Bagus enggaknya sih kembali pada selera kalian masing-masing ya. Untuk back covernya di sini berbahan dari plastik, finishingnya itu glossy. Terus untuk frame-nya jelas ini juga dari plastik, modelnya itu flat. Nah, untuk tombol powernya di sini punya warna merah ya, detail kecil yang menurut saya ini kelihatan cakep. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ini kosong aja, di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat. Nah, di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid. Jadi bisa dual SIM aktif plus micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type C, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan ZTE, ada 2 kamera, tapi anggap aja ini cuma satu ya. Di spek yang tertulis di dashboardnya tadi juga nggak ditulis itu 2 kamera, cuma satu kamera 13 megapiksel. Jadi anggap aja ini cuma hiasan. Terus ini juga cuma hiasan, dan untuk LED flashnya ini kelihatan ada 4 ya, 1 2 3 4. Oke, terus di bagian depan dari bawaan ini sudah tertempel screen protector. Ada kamera depan, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Ini cukup tebal sih ya untuk ukuran baterai berkapasitas 5000 mAh. Oke. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar dari ZTE Blade A55. Nah, untuk model kamera depannya di sini tuh masih pakai water drop notch ya, belum punch hole. Tapi kalau dilihat di sini tuh bentuknya mungil, minimalis dengan model huruf U, bukan model huruf V atau sempak. Terus untuk ketebalan bezelnya bukan yang tebel-tebel banget ya. Ini kelihatan cukup tipis di bagian atas, kanan, kiri. Untuk bagian dagunya memang lebih tebal dibanding sisi lainnya. Tapi balik lagi ke harga, ini satu hal yang wajar. Terus untuk kualitas layarnya, ya untuk HP harga 1 jutaan kecil, ini udah termasuk oke lah ya. Warnanya itu masih terlihat cukup tajam. Dan untuk kecerahan maksimalnya segini. Ya, ini bukan kategori yang rendah banget ya. Itu masih ada yang lebih rendah. Pada intinya untuk HP harga 1 jutaan kecil ini kualitas layarnya udah termasuk oke, bukan kategori yang buruk. Oke, kita tes untuk performa sensor benda siri jarinya yang ada di samping. Oke, di sini punya performa yang memang agak lambat ya. Tuh, ada delay per sekian detik untuk layar menyala.
Nah, untuk aplikasi bawaan memang ada beberapa aplikasi bloatware, tapi tenang, semuanya ini bisa kita uninstall. Oke, jadi semuanya itu bisa kita uninstall ya. Ini jadi bersih. Oke, kita cek untuk fitur radionya. Biasanya beberapa HP dari ZTE itu radionya langsung bisa dipakai tanpa harus nancepin earphone sebagai antena. Kalau di HP ini, ya sayangnya harus nancepin earphone sebagai antena. Ya, di beberapa seri lain itu langsung bisa dipakai. Kita cek di setelan, terus masuk ke tentang ponsel. Nah, di sini pakai MyOS 14, mantap, versi Androidnya udah 14. Karena ada seri lain yang cukup baru, itu versi Androidnya masih 13. Dan di sini security patch ada di 5 Juni 2024. Keterangan untuk RAM bisa ditambah dengan fitur-fitur RAM itu sampai 8 GB. Jadi totalnya itu seperti yang ditulis di boxnya 12 GB. Tapi berkali-kali saya bilang fitur ini tuh nggak begitu guna ya, fitur gimmick. Terus untuk ROM-nya ini totalnya itu 128 GB. Oke, kita cek di bagian ini pembaruan perangkat lunak. Di sini tuh ada pembaruan yang ukurannya 994 MB ya. Ya lain waktu lah ya. Nanti akan saya coba untuk update. Terus kita cek di pengaturan layar. Nah, sayangnya di sini tuh nggak ada pengaturan kecerahan layar otomatis ya. Jadi bisa dipastikan kalau di sini nggak punya sensor cahaya. Untuk suhu warna ini bisa kita ubah normal, keren, atau hangat. Terus untuk refresh rate HP ini udah support 90 Hz ya, tapi ini saya atur di otomatis aja. Tapi 90 Hz-nya ini nggak selalu yang mulus, terkadang itu ada tek-tek. Ini karena pengaruh dari prosesornya. Ya, pada intinya itu nggak semulus dibanding 90 Hz dari prosesor di atasnya. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini cuma satu aja, karena kalau dilihat dari speknya, memang ini nggak begitu yang menarik-menarik banget ya. Speknya nggak ada yang begitu menonjol, terasa standar aja. Ya, standarnya untuk HP harga 1 jutaan kecil. Nah, di sini untuk storage yang pasti masih bertipe eMMC, UniSoC SC9863A, itu belum support UFS. Ini dia. UniSoC SC9863A octa-core 1,6 GHz 28 nanometer dan GPU-nya itu PowerVR Roju GE8322. Nah, seri prosesor ini memang udah lawas banget ya, itu keluaran tahun 2019 dan keeksistannya ini cukup lama, bahkan paling lama dibanding seri prosesor lain. Sebenarnya seri prosesor ini di zaman sekarang udah jarang yang pakai ya. Itu yang pakai seri terbaru cuma ada di ZTE dan juga Aita. Tapi di sini ada sedikit perbedaan ya, tambahan fitur atau upgrade. Itu layar jadi support 90 Hz dibanding versi jadul keluaran tahun 2019 itu cuma support 60 Hz. Terus untuk versi Vulkan itu jadi naik ke 1.3, di mana versi lama itu 1.1. Perbedaannya yang paling kerasa itu buat nonton video di YouTube, kalau versi jadul itu 60 fps di resolusi SD aja itu kerasa patah-patah, jangankan Full SD, SD aja itu kerasa patah-patah. Kalau di versi terbaru ini, di resolusi Full HD 60 fps itu kerasa lancar. Nanti kita coba buat nonton video di YouTube. Dan juga untuk versi Bluetooth-nya itu naik ke 5.2. Nah, kalau versi jadul itu cuma di 4.2. Terus ke bagian screen, resolusinya ini 1600 x 720 atau SD+, refresh rate 90 Hz. Penyimpanan RAM-nya itu 4 GB, storage 128 GB. Ya, sebenarnya masih wajar ya untuk harga 1 jutaan kecil RAM 4 GB. Di sini untuk storage sudah lumayan gede. Ya, memang standarnya zaman sekarang kalau mau pengen lebih longgar itu di 128 GB. Kalau 64 GB itu kerasa pas-pasan, lebih ke nyesek ya. Sebenarnya tergantung penggunaan juga sih. Terus untuk kamera belakang 13 megapiksel, depan 5 megapiksel. Baterainya 5000 mAh, belum support fast charging, masih di 10 watt aja. Sensornya di sini minim banget ya. Bahkan sensor cahaya di sini tuh nggak ada. Makanya tadi itu nggak ada pengaturan untuk kecerahan layar otomatis. Gyro makna di sini juga nggak ada. Untuk WiFi di sini juga belum support 5 GHz, cuma mentok di 2,4 GHz aja. Terus kita cek di bagian kamera. Untuk belakang ini 13 megapiksel, anggap aja cuma satu. Yang satunya ini cuma hiasan. Terus untuk depan itu di 8 megapiksel. Tapi untuk hardware-nya itu cuma 5 megapiksel ya. Jadi ini cuma interpolasi software aja. Oke, di sini untuk video bisa rekam di resolusi mentok di Full HD 30 fps untuk kamera belakang, dan depan di resolusi mentok di 720p atau SD aja, belum bisa Full HD. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang dari ZTE Black A55, resolusi Full HD 30 fps.
Ya silahkan kalian nilai sendiri lah ya untuk hasilnya kayak gimana. Di sini saya nggak akan banyak bicara. Ya pada intinya nggak bisa berharap lebih. Untuk harga HP cuma 1 jutaan kecil. Dan ini untuk hasil rekaman video dari kamera depannya yang mentok di 20p aja alias 30 fps. Nah ini kita coba nonton video YouTube di resolusi Full HD 60 fps ya. Kalau versi jadul itu ST9863A, jangankan di Full HD 60 fps aja itu kerasa patah-patah. Kita coba atur di Full HD 60 fps. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini tuh mulus real 60 fps. Ini karena pengaruh Vulkan-nya itu dinaikin ke versi 1.3 dibanding versi jadul itu 1.1. 60 fps nya itu lancar di resolusi Full HD. 60 fps Full HD. Yang versi jadul ST9863A itu 60 fps SD aja itu kerasa patah-patah. Kalau di sini mulus. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, sekedar unboxing, nggak ada tes lebih. Karena kalau dia dari speknya memang nggak begitu yang istimewa, kerasa biasa aja. Untuk harga HP 1 jutaan kecil, standar banget. Dan memang ini lebih cocok ke penggunaan yang ringan-ringan aja. Buat asal komunikasi lancar, buat nonton video YouTube juga masih oke. Buat belanja-belanja di marketplace seperti Shopee, TikTok, ataupun Tokped, itu pengalaman saya ST9863A. Kalau digeser-geser memang kerasa agak berat ya, agak nge-lag. Jadi memang lebih cocok ke penggunaan ringan. Dan jelas bukan untuk penggunaan gaming. Gamingnya ya game-game ringan, game casual. Buat game Mobile Legends itu harus setting rata kiri. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.